Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah, akhi ukhti fillah, rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia. Semoga semua yang duduk di sini juga mendapatkan kemuliaan. Para jamaah sekalian, tema kita, bahasan kita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahasan yang sangat luas sekali memang. Sangat luas. Untuk itu, agar bahasan kita terarah dan mengkerucut, saya akan membahas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melalui ayat Al-Quran di surat Al-Qalam pada ayat yang keempat. Di sana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujiannya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ala, berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ayat ini ada penekanan makna yang menunjukkan benar-benar kesungguhan, yaitu pada firman Allah, wa innaka, sungguh. Ini adalah penekanan makna. Kemudian la, huruf lam, yang merupakan penekanan makna. Berarti pujian Allah kepada Rasulullah SAW adalah pujian yang sangat mulia, benar-benar dan sungguh benar. Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang mulia. Ini bukan pujian manusia, tapi ini adalah pujian dari Zat yang menciptakan alam semesta, dari Zat yang menciptakan manusia dan jin, dari Zat yang mengutus para nabi dan rasul, dari Zat yang menurunkan wahyunya, dari Zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kepada sang Rasul yang mulia, bahwa beliau adalah sosok pribadi yang memiliki akhlak yang sangat tinggi sekali. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang di zaman itu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang gila, sosok yang gila katanya. Maka Allah pun memuji dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena orang yang berada di atas akhlak yang mulia menunjukkan bahwa dia memiliki akal yang memiliki akal yang mulia pula.
memiliki akal yang sempurna, sehingga akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Karena orang yang gila pasti akhlaknya nggak beres. Jadi ini bantahan bagi mereka-mereka yang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa makna dari ayat ini jamaah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebagian para ulama mengatakan makna dari ayat ini adalah sungguh engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas adab yang sangat tinggi, yaitu Al-Quran. Berarti maknanya adalah sungguh engkau berada di atas adab, yaitu adab-adab Al-Quran yang mulia. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah sungguh engkau wahai Rasulullah SAW berada di atas agama yang sangat mulia. Tapi kedua makna itu sebetulnya sama saja kalau kita cermati, bahwa Rasulullah SAW berada di atas adab yang sangat mulia sekali. Dan adab yang mulia ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, berarti makna ayat ini adalah sungguh Rasulullah SAW berada di atas adab yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah Islam yang Allah turunkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Berarti apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu benar-benar diamalkan dalam perbuatan dan keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham sampai sini? Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh seorang yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya ummal mu'minin akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sa'ad bin Hisham bin Amir berkata, saya menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku berkata, wahai ibunda orang-orang yang beriman, beritahukan kepadaku perihal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, itu semuanya. Ama taqra'ul Quran? Apakah kamu membaca Al-Quran? Qaulallahi azza wa jal, yaitu firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apakah kamu baca ayat ini? Sungguh engkau Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang mulia. Qultu, lalu si Sa'ad bin Hisham menjawab, fa inni uridu an atabattal. Saya ingin tabattul, fokus ibadah, enggak mau kawin. Lalu Aisyah mengatakan, la tafa'al, jangan kamu lakukan, dan seterusnya hadisnya. Jadi inti hadis ini menjelaskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah memuji
Rasulullah SAW dengan akhlak itu. Apa itu akhlak Rasulullah SAW? Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Berarti adab-adab yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu adalah Islam semuanya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu Qatadah mengatakan pula, saya bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, anbi'ini an khuluqi Rasulillah SAW. Wahai Ummul Mukminin, wahai ibunda orang yang beriman, beritahukan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, alasta taqra'ul Qur'an? Apakah kamu membaca Al-Quran? Saya pun menjawab, ya, saya membaca Al-Quran. Lalu ibunda Aisyah menjawab, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Allah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau adalah Al-Quran. Tentu sampai di sini Anda bingung, apa yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah adab yang ada di dalam Al-Quran, dan itu adalah Islam. Anda bingung sampai di sini mungkin, dan mesti bingung Anda sampai di sini. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menjadikan kita semakin jelas seperti apa yang dimaksud dengan ucapan ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, sehingga Allah memujinya, beliau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Apa maksudnya? Imam Ibnu Katsir mengatakan, makna dari ini semua adalah annahu alaihi salam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam sara imtithalul Qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu wa khuluqan tatabba'ahu. Lihatlah jemaah, hal ini memberikan makna bahwa implementasi Al-Quran, tahu implementasi, pengamalan Al-Quran, praktek Al-Quran, mengamalkan Quran, baik itu berupa perintah maupun larangannya, itu sudah menjadi watak dan kebiasaan Rasulullah SAW. Wa khuluqan tatabba'a alaih, inilah perilaku dan kebiasaan Rasulullah SAW yang menjadi wataknya akhirnya. Paham? Jadi Al-Quran ini isinya apa? Perintah dan larangan. Itu isi Al-Quran. Isi Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan, semuanya itu sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai menjadi kebiasaan beliau. Wataknya sudah menjadi apa yang diamalkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu sudah menjadi wataknya beliau. Jadi bagian dari kehidupan beliau yang tak bisa terlepas dari yang namanya Al-Quran. Wa taraka tab'ahul jibilli, dan beliau meninggalkan watak aslinya. Berarti manusia itu ada berapa watak? Watak bawaan, watak asli,
dan apa? Perilaku yang dia biasakan. Bingung Anda kan? Ada orang punya kebiasaan jemaah. Dan kebiasaan ini adalah wataknya dia. Makan, minum, bangun, tidur, ini, itu. Memang ini wataknya dia, sudah bawaannya, stylenya, gayanya. Ya kan? Gayanya dia. Bisa baik, bisa buruk. Setelah dia belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, dia berusaha mengamalkan itu. Dia berusaha mengamalkan ini. Bisa jadi dan seringkali apa yang diajarkan Quran dan hadis itu berseberangan dengan kebiasaannya dia. Oke? Lalu dia mencoba untuk mengamalkannya. Dia berusaha mengamalkan, terus diamalkan, sehingga apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan berarti jadi apa? Jadi watak. Akhirnya watak bawaan dia jadi apa? Jadi kalah, hilang. Faham? Ya. Si fulan terbiasa makan tangan kiri. Terbiasa kalau bicara kasar umpamanya. Lalu dia belajar. Lalu dia mencoba untuk makan tangan kanan. Lalu bicara untuk tidak bicara kasar, lembut. Mencoba, akhirnya itu menjadi apa? Kebiasaan dan jadi wataknya dia. Sehingga watak dia yang asli kemana perginya? Hilang, diganti dengan yang ini. Nah ini yang dimaksud oleh Ibnu Katsir. Semua orang punya bawaan. Lah, akhlak Rasulullah SAW itu Quran. Artinya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang di dalam Al-Quran, itu beliau amalkan. Hingga menjadi apa? Watak, kebiasaannya sudah. Sehingga bawaan yang asli ini, kebiasaan bawaan yang asli menjadi apa? Hilang. Akhirnya kesehariannya beliau menjadi apa? Pengamalan dari apa? Al-Quran dan petunjuk beliau sendiri. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir. Famahma amarahul Qur'anu fa'alahu. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran pasti beliau kerjakan. Wa mahma nahahu anhu tarokahu. Apapun yang dilarang oleh Al-Quran maka beliau pasti meninggalkannya. Hadza ma jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azim. Akhirnya inilah watak Rasulullah SAW yang Allah tetapkan pada diri Rasulullah SAW. Sehingga Allah memuji Rasulullah ini akhlaknya mulia. Itulah wataknya beliau. Faham? Ya. Oke, Imam Qatadah mengatakan huwa makana ya'tamiru bi amri min amrillah. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yantahi anhu min nahyillah. Beliau akan berhenti atau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah akan ditinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah bahwa Rasulullah berada di atas akhlak yang tinggi. Jadi apapun yang Allah perintahkan pasti dikerjakan. Apapun yang dilarang pasti ditinggalkan. Ini yang dimaksud bahwa Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Oke, paham? Ya, saya tidak menjelaskan ke sana kemari karena materinya padat. Paham? Oke, ada ungkapan dari Imam Al-Bukhari
yang wafat tahun 885. Di dalam kitab tafsirnya namanya Nazmud Durar. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Rasulullah berada di atas akhlak yang mulia adalah Islam. Alladzi da'a ilaihil Qur'an, di mana Al-Qur'an mengajak semua orang untuk berislam, untuk mengamalkan Islam, untuk masuk ke dalam Islam secara utuh, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Islam, oleh Al-Quran. La bil bala'iyan harif, dia tidak akan melenceng dari Islam ketika musibah menimpa. Perhatikan ini, dia tidak akan melenceng dari ajaran Al-Quran ketika musibah menimpa. Faham? Terkadang orang itu mau komit dengan Islam, dengan Quran. Tapi ketika dia ditimpa musibah, dia jadi apa? Mencong jamaah. Miring. Mulai malas lagi. Rasulullah enggak gitu. Rasulullah selantiasa komitmen dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Musibah, beliau tidak miring, tidak mencong jamaah, enggak. Beliau tetap lurus. Wala bil ata'i yansarif. Begitu pula ketika beliau mendapatkan nikmat, beliau tidak pula lari meninggalkan Islam. Saat musibah tetap berada di atas Islam, saat nikmat pun beliau tetap berada di atas petunjuk Al-Quran. Lianna khuluqahu, karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan oleh Aisyah tadi, Al-Quran. Semuanya perbuatan beliau itu Quran. Mau musibah tetap komitmen, dikasih nikmat tetap beliau komitmen. Sampai Imam Bukhari mengatakan, fala yataharrak wala yaskun illa bi amrih wa nahyih. Beliau tidak menggerakkan tubuhnya. Beliau tidak akan menggerakkan tubuhnya. Beliau tidak akan duduk tenang kecuali semua itu karena perintah Allah dan larangannya. Waduh. Paham enggak? Sampai beliau menggerakkan tubuhnya pun karena siapa? Karena perintah. Karena dilarang beliau untuk diam, makanya gerak. Atau beliau gerak karena perintah Al-Quran. Atau beliau diam. Diamnya Rasulullah SAW berarti itu perintah Allah untuk diam. Beliau diam karena dilarang untuk gerak. Jadi semua ini menggambarkan dari Imam Al-Bukhari bahwa semua gerak-gerik perbuatan Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika perang Badar, saya cerita sedikit ini. Pasukan Rasulullah SAW tiba di lembah Badar. Tiba di lembah Badar. Kemudian Rasulullah SAW memilih untuk dekat dengan air. Di situ ada mata air Badar. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau berada di sini perintah Allah atau itu hanya ide pribadi engkau ya Rasulullah? Kalau ini perintah Allah, saya akan diam. Tapi kalau ini pribadi engkau ya Rasulullah, boleh saya usul? Enggak, ini pribadi saya, bukan perintah Allah. Usul ya Rasulullah. Apa usulmu? Saya buatkan gazebo yang posisinya agak tinggi. Engkau duduk di atas gazebo. Kenapa? Agar engkau bisa memantau jalannya pertempuran. Setuju saya.
Jadi ini pun semua karena siapa? Ini perintah Allah sebetulnya. Semua ini ketentuan Allah. Inilah jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadal khuluqu natijatul huda. Akhlak yang mulia ini buah dari hidayah Allah. Berarti ide dari Sa'ad bin Mu'adz tadi juga hidayah dari Allah. Itu juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah apa? Al-Quran. Itu adalah hidayah Allah. Inilah akhlak mulianya Rasulullah SAW. Subhanallah, jemaah. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai di sini faham secara global makna dari ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kesimpulannya apa? Sungguh Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang mulia. Maksudnya adalah apa? Allah memuji Rasulullah atas apa? Perilakunya. Bahwa perilaku Rasulullah SAW itu semuanya apa? Gambaran nyata, real akan apa? Akan isi dari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat gambaran nyata dan real Al-Quran, lihatlah keseharian siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu yang dimaksud oleh Aisyah, akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Perintah semua dikerjakan, larangan semua ditinggalkan, gerak-geriknya semua cocok dengan wahyu Allah. Ini maksudnya. Oke, paham? Saya mau nanya sama Anda, akhlak itu apa jemaah? Apa akhlak itu? Apa? Apa? Perilaku, sifat, watak, kebiasaan, apa lagi? Tingkah laku, apa lagi? Enggak ada yang salah, semua benar. Semua yang kalian omongin ini benar semua. Apa lagi? Apa? Pribadi, apa lagi? Hah? Itu semua benar kalian. Tadi saya menjelaskan ada watak bawaan orok, tahu bawaan orok? Apa? Yes, bawaan bayi. Ada kebiasaan, kan gitu kan? Nah, saya adzan belum. Oke, lihat penjelasan Imam Al-Qurtubi di tafsirnya. Hakikat akhlak dalam bahasa Arab adalah ya, apa akhlak dalam bahasa Arab? Ma ya'khudhu bihil insanu nafsahu minal adab. Ini bahasa terjemah bebasnya. Seseorang membiasakan dirinya, memaksakan dirinya untuk melakukan itu. Saya ulang ya. Seseorang membiasakan dirinya, bahkan memaksakan dirinya untuk melakukan itu. Ketika dia sudah melakukannya, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Adapun matubi'a alaihi minal adab fahuwal khiyam. Adapun perilaku yang menjadi bawaan seseorang, itulah namanya watak. Ya, ini yang kedua namanya tadi apa? Bawaan orok. Dia terbiasa melakukan sesuatu
dari kecil, berarti namanya watak, bawaan orok. Tapi kalau akhlak, sesuatu yang dia usahakan, dipaksakan untuk dilakukan. Kalau dia sudah terbiasa melakukan itu, berarti ini menjadi apa? Akhlak. Saya ambil contoh. Si fulan terbiasa orangnya itu cuek, kurang peduli dengan sekitar, susah senyum dia, terkesan dilihat orang itu kok nggak peduli sama orang, susah senyum, nggak begitu ramah sama orang. Ada orang begini ya, ya memang bawaan dari kecil begitu dia. Ini bawaannya dia, bawaan dia. Ya. Ketika dia belajar akhlak Nabi, ini loh ajaran Islam, ini loh tuntunan Islam. Oh, kita ternyata senyum pun di dalam Islam itu berpahala. Kepedulian sama orang itu ternyata menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Membantu sesama itu pahalanya juga besar. Dia sadar itu. Tapi kebiasaan dia ini cuek. Untuk merubah kebiasaan ini mudah apa susah? Susah. Berarti yang dia butuhkan apa? Dia harus memaksa dirinya untuk berubah. Dia maksa, ketemu orang biasanya, ya, Mas. Ya. Sulit untuk senyum dia. Ya. Kurang peduli sama orang. Ketika dia belajar, dia apa? Berusaha keras untuk apa? Mengamalkan ini. Ketemu orang, ya mari Pak, Masya Allah, gimana kabarnya, gimana kondisimu. Dia berusaha untuk ramah, berusaha untuk menjadi orang yang empati, peduli sama sesama. Berusaha keras kan? Berusaha keras. Ini bawaan, yang ini usaha dia keras. Mana yang watak dan mana yang akhlak? Mana yang akhlak? Yang berusaha keras ini jamaah. Ini yang dimaksud akhlak kata para ulama. Kalau yang ini bawaan, udah bawaan ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat, kamu itu punya bawaan. Bawaan orokmu itu ada yang baik. Ya kan, bawaan orangmu itu baik. Jadi kalau akhlak itu dia berusaha keras untuk apa? Untuk melakukannya, untuk membiasakannya, sehingga akhlak ini menjadi apa? Jadi apa? Jadi watak, jadi dia menggantikan apa? Bawaan orok yang jelek. Faham? Butuh, makanya Ibnu Qayyim bilang, ini jihad ini. Ini jihad melawan hawa nafsu. Kalahkan ini. Buang ini. Biasakan dengan melakukan ini. Ini namanya akhlak. Luar biasa ini. Jadi khuluq itu kata para ulama, Imam Qurtubi, Ibnul Jauzi mengatakan, ini omongannya Imam Al-Mawardi dan sebagainya. Al-khuluq itu al-mutakallaf, yang dipaksakan untuk dilakukan. Dia maksa untuk melakukan. Kok dipaksakan? Karena kebiasaan dia bukan ini. Bukan bermakna sulit, tidak. Tapi kebiasaan dia itu cuek. Nggak peduli sama orang. Angel, senyum itu angel jamaah.
Bantu orang itu berat. Sehingga dia harus memaksakan diri untuk apa? Melawan kebiasaan buruk dia. Kalau dia udah berusaha, maka ini menjadi apa? Kebiasaan, dan pada akhirnya jadi watak yang mengalahkan. Nah, ini yang disebut Rasulullah SAW itu wataknya sudah begini. Faham? Jazakallah khair. Jadi kesimpulan kita untuk memiliki akhlak mulia berarti harus apa? Usahakan. Kalau memang punya bawaan yang baik, ya lanjutkan. Tapi kalau bawaannya jelek, ya harus usaha keras untuk diganti. Orang Jawa punya kebiasaan baik. Apa itu? Tata krama sama orang. Ketemu orang Jawa bilang unggah-ungguh gitu ya. Ya Mas, enggak gitu ya. Senyum dia, ramah. Yang lebih tua nggak berani ngomong lebih dulu. Ini dulu. Kapan? Dulu. Sekarang nggak tahu. Ya kan? Sama, kita mohon maaf ya, kita kalau di kalangan keluarga Arab itu dulu sama abah kita, mana berani abah kita ngomong terus kita potong, didengar dulu, dilihatin. Terus kalau orang tua kita ngomong kita nunduk, nggak boleh, suruh ngelihat, diajak ngomong nunduk, lihat sini, gitu. Suruh ngelihat kita gini. Kalau orang Jawa diajak ngomong melotot. Ya kan? Ini kan bawaan masing-masing kan. Bawaan. Jadi ada akhlak baik dari bawaan. Kalau ada akhlak baik dari bawaan, ya piara terus. Tapi kalau ada yang buruk, ganti. Gimana caranya? Paksakan diri Anda untuk apa? Mengganti dengan ini. Faham sekarang? Nah, itu yang dimaksud perilaku watak Rasulullah SAW itu sudah Al-Quran semua. Luar biasa ya. Lalu para ulama mengatakan, lebih tajam lagi, seperti Imam Muhammad Amin Syangqiti mengatakan, mengomentari kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Sekarang kita mulai mengkerucut, seperti apakah gambaran akhlak Nabi itu? Gambaran umum. Gambaran umum akhlak Rasulullah SAW, pertama, kata Imam Muhammad Amin Syangqiti di tafsirnya, yang pertama adalah apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti Rasulullah SAW patuh di sana. Semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan, patuh semuanya. Makanya Allah mengatakan pilihan Rasulullah SAW di surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kalian kerjakan, jangan nawar. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kalian tinggalkan, jangan nawar. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Ahzab, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah dan Rasulnya jika sudah menentukan hukum, orang beriman tidak akan nawar. Kenapa? Karena apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, semua itu sudah sesuai dengan wahyu, pas
klop persis. Umatnya wajib ngikut. Inilah akhlak Nabi. Patuh dan taat persis seperti wahyu. Kita disuruh itu patuh. Jangan awar. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah semua petunjuk Al-Quran. Semuanya petunjuk, patuh, dan ini adalah petunjuknya. Inilah petunjuknya. Jalannya ini yang lurus. Udah. Jangan keluar dari petunjuk ini. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW, lan yu'mina ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti apa yang ketiga? Akhlak itu apa? Meninggalkan hawa nafsu dan menjadikan keinginan yang ada pada dirinya semuanya klop sesuai dengan apa? Petunjuk tadi. Ditinggalkan hawa nafsu. Yang pertama apa? Kepatuhan. Dan yang kedua, itulah petunjuknya. Yang ketiga, jangan perturutkan hawa nafsu Anda. Inilah akhlak yang lempeng. Makanya kita disuruh apa? Ta'assi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah kita disuruh untuk berta'assi. Ta'assi itu apa? Nyontoh. Inilah contohnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim memujinya dengan pemujian seperti ini. Siapa yang memperhatikan, kalau kita perhatikan, kita pelajari akhlak-akhlak Rasulullah SAW ini, Anda akan melihat bahwa apa yang ada pada pribadi kehidupan Rasulullah SAW itu adalah perilaku akhlak yang paling mulia. A'lamul khalq, manusia yang paling faham tentang Al-Quran. Manusia yang paling tinggi mengemban amanah. Manusia yang paling jujur dalam berbicara. Manusia yang paling pandai mengendalikan hawa nafsu emosionalnya. Nggak gampang marah beliau. Wa ajwaduhum, manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling peduli dengan orang lain. Manusia yang paling sabar dari kejahatan dan keburukan orang. Manusia yang paling tinggi memaafkan kesalahan orang lain. Wa kana la yaziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Kalau ada orang bodoh berhadapan dengan beliau, justru kesabaran, hilm, emosional beliau semakin dikendalikan. Di sini Ibnu Qayyim ingin menggambarkan ini loh gambaran akhlak Nabi jemaah. Apa itu? Paling mengerti, paling berilmu. Belajar beliau. Dua apa tadi? Amanah.
titipan Allah, titipan manusia, dijaga amanah beliau. 2, jujur dan paling jujur beliau ini. 4, paling pandai mengendalikan emosi. Ceritanya begini. Di perang Badar, Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menangkap salah satu dari pasukan Abu Jahal. Ditangkap sama Ali sama Zubair radhiyallahu anhu. Perang belum terjadi. Ditangkap. Lalu diinterogasi sama Ali sama Zubair radhiyallahu anhu. Tujuan interogasi dia, Ali sama Zubair radhiyallahu anhu pengen tahu berapa jumlah pasukanmu, seberapa besar kekuatanmu, kan gitu kan? Diinterogasi nggak jawab, mulai naik emosinya Ali, mulai naik emosinya Zubair. Rasulullah SAW datang, wahai Ali, Zubair, jangan begitu. Kalau orang kamu paksa untuk jawab, dia akan bohong. Biar selamat dari kamu. Hah? Iya, jangan dipaksa. Kamu paksa bohong dia nanti. Benar kan? Disamperin sama, lihat. Kalau istilahnya, lihat cool apa adem Rasulullah SAW. Ini emosinya, Allahu Akbar. Sangat dikendalikan beliau. Duduk sama ini pasukannya Abu Jahal ini. Mas, kerjaanmu apa? Oh, saya tukang masak. Oh, kamu tukang masaknya Abu Jahal? Iya. Masak pasukan perang itu, pasukan itu? Iya. Oh, kamu sehari menyembelih onta itu berapa? Saya sehari menyembelih. Jadi komunikasi kan? Kesannya buat dia apa? Saya tidak ditanya tentang pasukan perang. Saya tidak ditanya tentang jumlah, senjata, kekuatan. Saya nggak ditanya. Ya kan? Saya ditanya sisi yang lain. Dijawab. Tukang masak. Tukang masak siapa? Oh pasukan. Iya, oh ya. Jawab, enak dia. Jujur. Sehari masak berapa mas? Saya sehari masak 9 sampai 10 ekor onta. Oh, ya udah deh, silakan balik ke sono tempatmu. Sahabat bingung, loh ya Rasulullah kok biarin lepas. Tunggu dulu. 1 ekor onta itu buat 100 orang. Jadi kalau dia masak 10 ekor onta, berarti pasukannya ada berapa? Cukup, paham. Yalah, cerdas kan? Ya, beliau mampu mengendalikan emosi, pintar beliau, tahu, cerdas. Lihat jemaah ya. Ini contoh sedikit. Sabar, mampu mengendalikan emosi. Pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang menarik surban beliau hingga lehernya membekas merah karena tarikan surban itu. Tapi Rasulullah SAW menyamperi laki-laki dengan senyuman. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Kalau kita ngajar itu. Jemaah ya, subhanallah. Contoh-contoh banyak sekali. Bisa ngendaliin beliau. Nomor berapa tadi? Paling pintar, amanah, jujur, mampu mengendalikan emosi. Yang kelima apa? Paling dermawan. La yaruddu sa'ila. Tidak pernah menolak orang yang minta. Orang yang minta gak pernah ditolak sama Nabi. Kalau gak punya dijanjiin. Besok kesini ya nanti tak kasih.
Nabi siapa? Ashahum, sakha. Ini bahasa umumnya sakha ini apa? Sangat peduli dengan kebutuhan orang. Orang butuh apa? Beliau berusaha untuk memenuhinya. Dan tidak pernah memanfaatkan orang. Peduli dengan orang. Beliau. Nomor berapa? 6. 7. Kalau ada orang jahat, beliau gak pernah balas. Malah disenyumin sama beliau. Berapa? 8. Ini omongan Ibnu Qayyim masih ya. Kalau ada orang yang salah sama beliau, dimaafkan. Hindun, suaminya Abu Sufyan, dia yang menyuruh siapa? Si budak itu untuk membunuh siapa? Hamzah. Ketika Hamzah terbunuh, dia yang dalam satu riwayat dipotong-potong. Ya, bukan dipotong-potong, dimutilasi, sebagian tubuhnya dipotong. Sebagian. Lalu saya salah marah melihat kejadian itu. Kalau saya tahu siapa yang melakukan, saya berlakukan dengan cara yang sama nanti dia. Udah cerita itu berlewat jauh sampai penaklukan kota Makkah. Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam. Lalu bertemulah seorang perempuan yang menutupi wajahnya semua. Nanya macam-macam sampai ujung pertanyaan keceplosan. Ya, perempuan ya. Ya Rasulullah, suamiku ini pelit. Suamiku Abu Sufyan pelit. Rasulullah tertawa geli. Kamu Hindun? Iya ya Rasulullah, aku malu sama dirimu. Abu Bakar tertawa geli. Rasulullah hanya senyum aja. Kamu Hindun ya? Iya. Oh. Deh, senyum aja. Udah selesai, cerita dulu itu sudah selesai, sudah tidak ada. Rasulullah memaafkan semuanya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang bodoh pun nggak paham, bantah, ngelawan di depan Rasulullah SAW, justru beliau semakin menunjukkan apa? Hilm. Emosi beliau semakin tertahan. Ketika Rasulullah SAW menasehati perempuan di kuburan yang nangis, ya kan? Ya, nggak boleh kamu nangis di sini. Lalu perempuan ini marah, kamu tidak tahu apa yang menimpa saya. Sana pergi, diusir Rasulullah SAW. Kamu tak tahu apa yang menimpa diri saya. Sana pergi. Ya udah pergi Rasulullah SAW. Setelah saya pergi ada yang ngasih tahu. Bude, bu, sini bu. Ibu tahu nggak siapa yang negor ibu tahu? Ya kula mboten semerap. Saya ndak tahu siapa dia. Itu Rasulullah. Ah, yang benar. Iya, kakek dia lari cari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nyuwun ngapunten. Saya minta maaf ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Ya, tidak apa-apa. Malah dinasehati namanya. Lihat jalan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, akhlak Rasulullah SAW yang semua tadi itu ada berapa itu? 10 apa 9 poin tadi itu. Semua ini adalah pengamalan praktek dari firman Allah surat Al-A'raf ayat 199. Semua ini praktek dari ayat ini, satu ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini adalah ayat tentang akhlak paling mulia. Rasulullah SAW mengamalin ini semua tadi itu. Khudhil afwa artinya apa? Maafkan kesalahan orang. Orang-orang yang salah, maafkan.
Wa'mur bil urfi, terjemahnya ajak dia berbuat baik. Artinya apa? Ajak dia untuk bertauhid kepada Allah, ajak dia untuk ibadah. Tunjukkan sikap yang baik, yang santun, yang tadi itu sudah. Yang santun, membantu orang, peduli sama orang, tutur kata yang baik. Ini wa'mur bil urf. Wa'arid anil jahilin. Kalau terjemahnya, berpalinglah dari orang yang bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang jahil yang menentang Anda, yang membantah Anda, maka jangan dibalas dengan kebodohan. Kebodohan tidak dibalas dengan kebodohan, tapi kebodohan dijawab dengan apa? Kelembutan. Diam, santun, diam aja. Sing waras, itu jawabannya. Jadi semua poin tadi itu, 9 apa 10 itu, mengamalkan ayat ini Rasulullah SAW. Faham jemaah? Begitulah penjelasan para ulama yang lain seperti Imam Syangqiti, bahwa inti, induk dari akhlak-akhlak itu ya ayat ini. Khuzil afwa, ya, maafkan orang. Wa'mur bil urfi. Berarti apa? Baik kamu sama orang, ajak dia, tunjukkan sikap, ucapan dan sebagainya. Kalau dia orang yang nggak paham, ya udah jangan dibalas. Namanya orang nggak ngerti, senyumin, lalu tinggalkan. Sudah. Dan juga termasuk akhlak Rasulullah SAW adalah surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Lihat. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ada 3 komponen di ayat ini. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Sifatnya apa? 1, azizun alaihi ma anittum. Kalau kalian ada masalah, Rasulullah pun merasa beban atas masalah kalian. Lihat, kalau kalian ada masalah, Rasulullah pun merasa ada masalah kamu juga masalahnya beliau. Ada pemimpin begini. Hah? Ada tetangga yang kayak gini. Masalahnya tetangga dia, ya masalah saya, Pak. Ayo. Aziz alaihi ma'anittum. Terus haris, beliau bersemangat untuk mengajarkan, membimbing, mengarahkan. Yang ketiga, beliau itu sayang, santun, lembut, baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Imran ayat 159. Ini juga menggambarkan akhlak Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah, kamu bisa lembut wahai Muhammad. Rasulullah SAW lembut jemaah, santun. Ucapannya lembut, baik, perbuatannya santun. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, maka semua akan jadi indah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Rasulullah Allah itu mencintai kelembutan dalam semua hal. Dan Rasulullah praktekkan, lembut beliau itu. Lembut sekali, sangat lembut. Ucapannya lembut, perbuatannya lembut beliau. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar sama orang, kaku,
maka orang akan meninggalkan kalian. Rasulullah tidak begini. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan dia. Maafkan kesalahan dia. Sampai orang Yahudi yang mendoakan keburukan buat Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah SAW, Assalamualaikum, kematian, kehancuran buat kamu wahai Muhammad. Rasulullah cukup menjawab, alaik, itu buat kamu sebetulnya. Aisyah yang marah, Allah melaknat kamu, Allah ini, Aisyah marah. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Jangan sebentar, jangan begini. Lembutlah kamu. Loh, yang maki-maki siapa? Yahudi. Tapi celaan Yahudi dibalas oleh Rasulullah SAW dengan apa? Kelembutan. Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam disuruh pergi ke Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, temui Fir'aun. Itu sudah kelewat batas Fir'aun. Ngaku Tuhan dia, kelewatan dia. Tapi apakah Allah mengatakan lawan tuh Fir'aun? Tunjukkan sikap kamu yang keras terhadap dia. Tidak. Wa qula lahu qawlan layyina. Kalau kamu sudah di depan Fir'aun, ucapkan kata-kata yang lembut ya. Siapa ini? Fir'aun ya akhi. Fir'aun, mbahnya setan. Disuruh lembut ya akhi. Disuruh lembut. Ente sama istri ente bentak-bentak istri ente. Lihatlah. Allahu Akbar. Yang perempuan juga begitu, sama suaminya dibentak-bentak suaminya. Kasar. Melebihi ayam geprek level 50 ini. Lihatlah akhi. Rasulullah tidak lembut Rasulullah SAW. Ini akhlak Quran, diamalkan, dipraktekin. Kemudian di surat An-Nahl ayat 125, ini penjelasan Imam Syangqiti. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya. Ajak orang dengan hikmah, dengan bijak, dengan nasihat. Kalau butuh dialog, ajak dialog dia dengan cara yang santun. Allahu Akbar. Inilah akhlak Nabi. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Berarti sejak pertama Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Khadamtu Rasulullah, saya membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Fis safari wal hadar, baik dalam bepergian maupun ketika beliau di rumahnya saya bantu semuanya. Wallahi ma qala li uffan qad, demi Allah Rasulullah SAW selama saya 10 tahun tidak pernah mengucapkan kata-kata kepada saya, tidak pernah. Kenapa sih kamu? Kok gitu? Tidak pernah. 10 tahun saya sama Rasulullah, tidak pernah ngomong itu. Kot itu sama sekali kakak pernah. Wala qala li syai'in, tidak pernah mengatakan kepadaku atas sesuatu lima fa'alta kadza, kenapa kamu lakukan ini wahai Anas? Kenapa kamu berbuat ini wahai Anas? Kenapa? Tidak pernah. Wahala fa'alta kadza, kenapa kamu enggak berbuat yang ini? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa enggak yang ini? Tidak pernah ngomong gitu. Jemaah. Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Apa komentar Imam Nawawi? Hadzal hadis ini menjelaskan apa?
bayanu kamali khuluqihi sallam wa husni ushratihi wa hilmihi wa safhih. Ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin, inilah kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Dan beliau bergaul dengan sesama dengan pergaulan yang luar biasa. Wa hilmi, beliau mampu mengendalikan emosinya, gak gampang marah. Wa safhih, lapang dada, gampang memaafkan. Saya salah, ini dimaafkan. Senyum Rasulullah. Salah. Aisyah pun pernah salah. Apa itu? Mendapat kiriman dari istri Rasulullah SAW yang lain, makanan. Sama Aisyah sengaja. Diapain? Ditampel. Pecah. Rasulullah jongkok sallallahu alaihi wasallam, dipungut pecahan itu dan diambil makanan itu, dan beliau mengatakan, makanlah kalian dengan makanan ini. Ibumu lagi cemburu ini. Ya Allah jamaah. Coba kalau kita jamaah. Oh. Aduh. Aduh. Saya sebutkan sebagai penutup di kajian ini, makanya ini kajian panjang. Saya catat dari penjelasan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada, ini catatan saya, ada 15 poin akhlak Rasulullah SAW kepada sesama. Catat. 1, kata beliau, fakana sallallahu alaihi wasallam sahlan layyina. Beliau itu kalau urusan sama orang gampang. Gampang urusan. Layyina, lembut. Wis gampang lembut meneng jamaah. Santun lagi. Ya Allah. Kayak ngambil hati jamaah. Aduh. Udah lembut santun jamaah. Yang kedua, qoriban minan nas. Dekat dengan siapapun beliau itu. Gak pernah menjauh sama orang. Dekat sama semua orang. 3. Mujiban li da'wati man da'ah. Siapapun yang ngundang, beliau datang. Siapapun yang ngundang beliau, dia datang. Yang keempat, qadiyan li hajati man istaqdah. Siapa yang butuh bantuan, beliau penuhi hajatnya. Oh, butuh hajat, dipenuhi hajatnya. Allahu Akbar. Jabiran di qalbi man sa'alah, la yuhrimu wa la yarudduhu khaibah. Kalau ada orang minta, Allah penuhi, Rasulullah SAW penuhi permintaannya. Beliau tidak menghalangi permintaan orang. Apalagi sampai membiarkan dia pulang dengan tangan kosong. Tidak. Siapa yang minta, dipenuhi. Minta apa? Nanya, dijawab. Materi, dikasih. Sehingga dia pulang dengan puas. Tak pernah pulang dengan tangan kosong orang. Dah. Yang keenam, wa idza arada ashabuhu minhu amran wafaqahum alaih. Kalau sahabatnya ada perlu sesuatu dengan Rasulullah SAW akan duduk sama dia. Kamu ada perlu apa? Ya Rasulullah, saya ada perlunya. Oh ya, yuk. Duduk sama dia. Diladeni, dilayani. Wa taba'ahun fih. Diladeni. Selama tidak ada yang haram di situ. Tidak ada haram, tidak ada apa. Duduk diladeni sama Nabi.
Tidak dipersulit, nah, duduk sama apa. Idza azama ala amrin lam yastabidda bihi dunahum bal yushawiruhum wa yu'amiruhum. Kalau Rasulullah punya keinginan untuk berbuat sesuatu, Rasulullah tidak pernah melakukan sendiri tanpa ngajak musyawarah. Kalau ada perkara penting, Rasulullah selalu ngajak musyawarah sahabat. Lihat Jawa, kita ngerasa ketua DKM aja semena-mena. Baru ketua DKM, baru jadi Pak RT, semena-mena. Orang ada perlunya, nanti dulu saya masih sibuk. Persulit. Saya pernah mau bikin sumur air bersih. Karena daerah itu agak susah air bersih. Masyarakat miskin. Jadi kalau mau air bersih dia harus beli. Kasihan. Kita di yayasan mau bikin. Ketemu RT. Dipersulit luar biasa sama si RT. Kenapa ngerasa? Karena ngerasa bukan pekerjaan dia. Saya bilang ya sudah cari tempat lain. Lihat ya akhi. Kasihan warga. Baru RT mempersulit orang. Ya terus lanjutin di atasnya. Yang kedelapan, wa kana yaqbal min muhsinihim. Jadi kalau ada orang berbuat baik, diterima sama beliau kebaikan orang itu. Diterima, ada orang berbuat baik, diterima dengan lapang dada. Enggak siapa lu, enggak. Siapa kamu? Enggak, diterima lapang dada. 9. Wa ya'fu an musiihim. Tapi kalau ada orang yang salah, dimaafkan. Saya maafkan. 10. Walam yakun yu'ashiru jalisan illa atamma isyratan wa ahsanaha. Tidaklah Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, melainkan pertemanan dan duduknya itu adalah sebuah pertemanan yang penuh dengan keindahan. Duduknya dengan penuh rahmah, kasih sayang. Berpisahnya juga berpisah dengan penuh kasih sayang. Semuanya kelembutan dan kasih sayang. La ya'bas fi wajhi. Nomor 11. Mukanya nggak pernah cembetut di depan orang Jawa. Nggak pernah ditekuk di depan orang. Selalu wajahnya apa? Senyum, apalagi sumringah, apalagi apa? Ceria dan seterusnya. Orang ceria wajahnya. Randuwe duit ya sumringah. Ditagih utang ya sumringah, apa luweh juga sumringah, ya kan, lapar juga sumringah, cerah, capek juga sumringah jamaah. Kita randuwe duit cembetut. Kesel cembetut, duit juga cembetut. Wes angel jamaah. Subhanallah. Kemudian akhlak Rasulullah SAW yang 12. Wala yaghlaz alaihi fi maqalihi. Kalau bicara nggak pernah kasar. Nggak kasar. Nggak menyinggung hati orang. 13. Wala yatwi anhu basyarah. Tidak pernah berpaling dari orang. Kalau ada orang depan, aduh siapa sih dia? Nggak pernah berpaling orang. Siapa dia? Suruh Anwar aja deh. Nggak pernah. Nggak pernah berpaling. 14. Wala yumsik alai falatat lisanih.
tidak pernah menutup mulut dari orang. Faham maksudnya? Jadi kalau berhadapan dengan orang tidak cenderung dia, enggak. Kalau bertemu dengan orang selalu mengucapkan kata-kata yang apa? Indah, manis sama orang. Enggak pelit ngomong, enggak pelit kata-kata yang santun. Yang 15, wala yu'akhidhuhu bima yastur minhu min jafwah. Kalau ada orang yang kasar, Rasulullah tidak pernah ngambil hati. Kalau ada yang kasar, tidak pernah ngambil hati beliau. Bal yuhsin ila asirihi ghayatal ihsan. Bahkan beliau malah berbuat baik sama dia. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dalam hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi, lam yakun fahisha. Rasulullah SAW itu ucapan dan perbuatannya tak pernah kasar dan kotor. Wala mutafahisha, dan tak pernah memaksakan diri untuk kasar sama orang. Jadi bawaannya itu tidak kasar, ataupun memaksa diri untuk kasar sama orang, enggak. Itu bukan Rasulullah SAW. Wala sakhaban fil aswaq. Beliau bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar dan di jalanan. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Beliau tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi beliau itu memaafkan dan lapang dada. Ini hadis sahih jamaah. Faham? Kira-kira inilah gambaran umum dari akhlak Rasulullah SAW. Ini kalau diurai satu-satu demi itu, ini kajian setahun 2 tahun. Ya kan? Satu-satu mau diurai. Wah, itu. Ya, masih ada besok subuh ya. Besok subuh kita akan bahas apa? Induk dari akhlak mulia itu apa? Kan banyak tadi kan? Induknya itu ada 4 sebetulnya. Inti dari akhlak mulia itu 4. Apa itu? Ya besok pagi. Besok pagi aja, jangan sekarang. Induknya 4. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kalau malam ini sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi ya semoga nggak ada yang nanya. Oh, ada yang nanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic-nya biar bisa enak. Sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar tausiah penjenengan Ustaz, Nabi Muhammad yang begitu baik, begitu mulia, kenapa orang musyrik kok menganggap dia orang gila? Alasannya apa, Ustaz? Nah. Itu aja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, matur nuwun, Mbah. Kenapa orang kafir menganggap Rasulullah SAW orang? Sebetulnya Al-Walid ibnu Mughirah ketika mendengarkan ayat Quran yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, beliau sadar ini kata-kata ini sangat indah sekali.
kata-kata ini mengalir. Bahasanya itu ngalir, indah, lembut, nikmat. Saya orang yang paling paham tentang syair. Ini bukan syair manusia. Ini yang bikin pasti bukan manusia. Tahu dia. Muhammad sebetulnya bukan orang gila. Dia bukan penyair, karena yang dia sampaikan itu bukan syair. Terus apa yang cocok? Gak ada yang cocok. Muhammad ini mulia. Tapi karena kekufuran, kemusyrikan itu mengakar dalam jiwanya, tentu dia berusaha untuk menutupi ini, Pak. Agar penduduk Makkah tidak masuk Islam. Kalau dia ngaku, maka penduduk Makkah masuk Islam semua. Mereka tak mau orang Makkah ini masuk Islam semua. Akhirnya dibuatlah cerita-cerita yang bertujuan agar orang Makkah ini tidak masuk Islam. Agar penduduk Makkah tidak taat sama Rasulullah SAW. Dibuatlah cerita-cerita bohong. Mereka tahu bahwa ini adalah cerita bohong. Yang mereka karang sendiri. Tapi mereka terpaksa melakukan itu. Kalau kita telaah, mereka akui itu. Ini terpaksa mereka melakukan itu. Agar ajaran Rasulullah SAW ini tidak diterima oleh masyarakat. Nah, inilah perilaku orang kafir. Dan sampai sekarang pun inilah perilaku buzzer. Ya kan? Berusaha untuk melempar, membuli dengan kata-kata yang bertujuan untuk mencegah masyarakat tidak belajar Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang murni dari dengan pemahaman sahabat ini. Berbagai macam tuduhan mereka lempar. Tapi sebetulnya mereka tahu ini ngajak kembali kepada Quran, hadis sesuai dengan sahabat, tahu. Tapi karena hatinya itu dipenuhi dengan yang lain. Dunia, kekufurannya, kesyirikannya, bid'ahnya, akhirnya dia melemparkan tuduhan-tuduhan agar orang lain nggak mau ngikut ini, Pak. Ya, biar nggak kehilangan lapak. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Terima kasih. Salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari sekian itu tadi, salah satunya adalah Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang meminta. Nah, fenomena sekarang ini banyak pengamen, banyak pengemis. Apakah kita tetap diberi? Apakah kita tolak dengan cara yang baik? Jazakumullah khair. Ya, bagus Pak pertanyaannya. Anda harus membedakan antara yang meminta dengan yang memberi. Bedakan itu, Pak. Minta-minta sebagai profesi. Profesinya dia minta-minta, Pak. Minta-minta untuk memperkaya diri. Ini hukumnya haram. Minta-minta sedangkan dia memiliki kecukupan, ada yang dia makan, tapi minta, ini hukumnya haram bagi dia. Bagi siapa? Yang minta. Oke? Bagi yang ngasih, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Yang ngasih itu selalu baik, Pak.
Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka ada hak yang Allah tentukan. Bagi siapa? Bagi yang minta maupun yang enggak mau minta-minta. Bagi orang yang memberi, dia dapat kemuliaan dan kebaikan, Pak. Tapi yang minta ora oleh, Pak. Enggak boleh dia minta, haram. Tapi kalau orang yang ngasih, ada orang minta, kasih, Pak. Itu pahala, itu sedekah. Paham enggak? Ada orang minta. Enggak, minta haram, Pak. Terus kapan Bapak sedekah? Kapan Anda sedekah? Udah sedekah, Pak. Kecuali sedekah Anda tidak mengandung unsur tolong menolong dalam maksiat. Contoh, dia mengamen. Anda kasih, berarti Anda tolong menolong dalam maksiat. Jangan kasih duit pengamen. Karena menyanyi itu haram. Tapi kalau dia datang minta, kasih, Pak. Bisa bedakan, Pak? Sih. Kok kontradiksi? Enggak kontradiksi. Loh kalau Anda berpikiran terus, sekarang banyak orang minta memang. Sedangkan ayat mengatakan lis-sa'ili wal mahrum, bagi yang minta maupun yang tidak. Beberapa orang datang minta kepada Rasulullah SAW. Beliau kasih dan beliau enggak nanya. Yang datang minta dikasih. Rasulullah enggak pernah nanya. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak nanya, Pak. Enggak pernah nanya. Tapi di sisi lain Rasulullah melarang orang minta-minta. Ya. Itulah yang harus difahami kita. Ada lagi? Silakan, Pak. Di belakang Anda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Ustadz, mungkin bisa menjelaskan tentang pengaruh akhlak Rasulullah terhadap akhlak sahabat yang kadang wataknya itu bisa terarahkan tanpa dia menghilangkan watak aslinya. Sebagai contoh, saya ambil contoh, ngapunten kalau ada salahnya. Watak asli dari Umar bin Khattab yang temperamental. Ternyata ketika dia di masa jahiliyah, kemudian ketika selesai masuk sebagai seorang muslim, dia berubah arahnya walaupun tetap temperamental. Mungkin seperti itu Ustaz, bisa dijelaskan. Ya, barakallahu fiik. Watak Umar ibn Khattab menurut penanya temperamental. Yang ngomong Umar bin Khattab temperamental itu siapa, Pak? Bapak dapat dari mana referensinya kalau Umar bin Khattab temperamental, Pak? Itu pembahasaan Anda atau pembahasaan orang yang nggak paham. Umar ibn Khattab tidak temperamental. Fahami itu. Para sahabat adalah umat Rasulullah SAW yang paling mulia akhlaknya. Bahasa temperamental itu negatif. Berarti itu apa? Kalimat yang mendiskreditkan sahabat. Hati-hati, Pak, dengan kalimat-kalimat ini. Siapapun yang mendiskreditkan sahabat, dia bisa keluar dari Islam, Pak. Ya, hati-hati. Jangan dibaca buku orang-orang liberal atau orang-orang yang notabene Syiah. Dia pasti didiskreditkan sahabat. Hati-hati. Umar ibnul Khattab, sahabat mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umat Rasulullah SAW yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar ibnul Khattab. Makanya penyampaian kata, diksi dalam hukum itu enggak sembarangan, Pak. Ya. Orang ceramah seperti ini enggak asal cuap-cuap, Pak. Kata-katanya itu
berbahaya, Pak. Ya. Umar Ibnul Khattab bukan temperamental. Beliau tegas. Beda antara tegas dengan temperamental, Pak. Temperamental itu orang emosional tinggi yang tak terkontrol. Sehingga yang diucapkan, yang dia perbuat keluar dari jalur hukum. Dan orang yang sudah seperti itu berarti dia marah. Dan marah itu adalah bagian dari neraka. Na'udzubillah. Nah mungkin para sahabat memiliki akhlak yang itu. Umar Ibnul Khattab orang yang lembut, Pak. Apa buktinya? Pipinya Umar Ibnul Khattab itu ada garis hitam. Yang bertanda bahwa beliau suka menangis. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq disebut oleh Rasulullah SAW dengan cengeng. Maksudnya apa? Kalau ngaji Quran nangis. Ngaji Quran menangis, mengaji menangis beliau. Begitu pula Umar Ibnul Khattab nangis. Begitu pula Utsman. Begitulah para sahabat, Pak. Bahkan beliau pernah menangis di rumahnya 3 kali di hari, Pak. Lembut beliau ini, Pak. Tapi beliau tegas dalam menjalankan kebenaran. Tegas, Pak. Siapapun yang melanggar dari kebenaran, tegas beliau sikapnya, Pak. Nah, seringkali pembahasan ini salah. Dikatakan Umar ini orang yang temperamental. Tegas beliau ini, Pak. Siapapun yang melanggar hukum Allah dan Rasulullah SAW, beliau tidak akan pandang bulu. Siapapun beliau akan tindak. Ini tegas. Ya, fahami itu. Ya, makanya pentingnya kita membaca buku dari referensi yang jelas. Ya, baca buku dari referensi yang jelas. Ya, hati-hatilah. Apalagi sekarang, Pak, ya. Itu liberal ini banyak banget. Dan buku-buku sekolah juga banyak susupi kaum liberal. Syiah banyak, Pak, masuk-masuk. Jadi hati-hatilah bacaan-bacaan kita. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat ini radhiyallahu anhu adalah gambaran Islam yang real setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW, siapa yang memberikan gambaran Islam? Yang mengamalkan Quran dan hadis Nabi yang benar, siapa? Sahabat. Inilah apa? Makanya Allah bilang, ihdinas siratal Islam jalan yang lurus. Seperti siapa? Siratal ladzina. Siapa an'amta alaihim? Sahabat. Sahabat, Pak. Ya. Masya Allah, bagus pertanyaannya, Pak. Luar biasa. Ya, Anda sampaikan, kalau ada yang nyangkut di pikiran, sampaikan, Pak. Takut apa? Takut kita salah nanti kan gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan, Mas. Ya. Apakah kita yang minta-minta kan kebanyakan badannya masih kuat, keker gitu, Ustaz. Nah, kita memberikan orang itu uang gitu kan? Apakah kita tidak termasuk ke dalam menolong orang itu untuk terus menjadikan profesinya sehingga orang tersebut malas untuk bekerja gitu kan? Sedangkan kehormatan seorang muslim kan adalah dengan bekerja keras. Jazakallahu khairan. Mas, Rasulullah SAW tidak pernah nanya-nanya dan memilah-memilih, Mas. Prinsipnya kan jelas, la yaruddu sa'ilah. Rasulullah SAW tidak pernah nolak orang yang minta, Mas. Siapapun yang datang minta dikasih, titik. Ya, jangan dibisiki oleh syaitan. Rasulullah pernah nanya, Mas kamu masih muda,
kerja dong. Enggak. Enggak ada begitu. Siapapun yang minta dikasih. Ada seorang wanita yang merajut kain untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Setelah jadi rajutan kainnya, dia datang, ya Rasulullah, nasajtu hadza biyadayya. Wahai Rasulullah, saya rajut kain ini dengan kedua tanganku sendiri. Saya hadiahkan ke engkau. Keren, berarti kan kainnya bagus, kualitas tinggi. Rasulullah bilang apa? Kebetulan saya lagi butuh kain ini untuk saya pakai. Diterima, dipakai jamaah. Ketika dipakai di depan sahabat yang lain, ada yang berdiri, ya Rasulullah, kainmu bagus, kasih ke saya ya Rasulullah. Ayo. Rasulullah bilang apa? Oh iya. Beliau masuk ke rumahnya, dicopot kainnya, dilipat yang rapi. Diberikan setelah dilipat yang rapi. Ini buat kamu. Setelah dia pergi, Umar bin Khattab. Nah inilah, Umar ini orangnya lembut. Inilah kelembutan beliau. Kata beliau, Mas, kenapa kamu minta sarungnya Nabi? Beliau itu lagi butuh kain itu, kenapa kamu minta? Kamu kan tahu Rasulullah kalau diminta itu nggak pernah nolak. Tega Umar. Apa kata tuh orang? Saya minta bukan mau saya pakai. Saya minta buat kain kafan saya kalau saya meninggal. Saya pengen meninggal dibungkus oleh sarungnya Nabi. Sahabat bercerita, kalau nggak salah Anas bin Malik atau siapa itu. Saya melihat ketika fulan ini meninggal, dia dibungkus dengan kain ini. Apakah Rasulullah nanya, Mas ini kesukaan saya kok kamu minta? Kan kagak. Terus pokoknya siapapun minta dikasih. Nggak nanya Nabi jemaah. Kita yang dibisikin, Mas itu masih muda. Kamu ini dibisiki di hati kita. Akhirnya nggak mau. Terus ada orang tua juga nggak mau ngasih. Terus apa yang mau kamu kasih, Mas? Anak muda dengan dalil masih muda Anda nggak ngasih. Orang tua yang minta juga Anda nggak ngasih. Lu alasan apa kalau orang tua nggak ada uang kecil? Terus yang ente kasih siapa? Ya Abdullah. Kif manusia ini aneh. Kepala pikir ya akhi. Makanya Rasulullah ada orang minta, belum nggak komen, minta kasih. Minta kasih sudah. Layar ruddu sa'ila, nggak pernah ditolak, nggak pernah nanya neko-neko. Kamu punya nggak? Emang kamu sudah berkecukupan? Kamu kerjamu apa? Kamu nganggur ya? Enggak. Ada lagi terakhir, nih yang di belakang perempuan, ibu-ibu, ada yang mau nanya? Enggak, biar ibu-ibu ada yang mau nanya. Ibu-ibu saya paham, masya Allah dia. Ada ibu-ibu yang mau nanya. Adem ayam tentrem loh jinawi. Atau ngomong sendiri di belakang yang tahu. Tidak ada? Ya sudah, yang terakhir itu tadi yang di belakang itu laki-laki ini. Oh ada. Tafadhali. Ayo nanya. Mana pertanyaannya? Ya tidak ada? Nggak ada. Ya sudah itu yang terakhir tadi yang di belakang itu. Silakan. Bismillah.
Izin bertanya Ustaz tentang kisah Nabi Muhammad di surat Abasa bersama orang buta itu Ustaz. Hikmah apa yang bisa dipetik dari kisah itu Ustaz? Ya, hikmah apa di balik sebab turunnya surat Abasa? Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Dia wajahnya berkerut dan berpaling ketika orang buta itu datang. Ceritanya hari itu Rasulullah SAW lagi bersemangat untuk mendakwahi tokoh-tokoh musyrik. Semangat dakwahi, ini tokohnya ini dedengkotnya ini, didakwain. Apa pikirannya? Kalau tokohnya masuk Islam, berarti apa? Ya udah kelar. Semua ini Makkah ini masuk Islam semua ini nanti ini. Semangat mendakwai tokoh, lagi semangatnya datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau seorang sahabat yang buta. Ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau lagi semangat mendakwai tokoh. Nah disinilah Allah menurunkan ayat ini menegur. Abasa wa tawalla. Wajahnya bertekuk dan berpaling ketika ada orang buta yang bertanya. Apa maksudnya? Sibukkanlah diri Anda dengan orang yang memang jelas-jelas bisa mengambil manfaat dari Anda. Jadi, si fulan ingin belajar dari Anda. Ya ini yang udah jelas di depan kamu. Enggak nanti dulu. Ini loh preman ini. Kalau dia tobat kan hijrah kan luar biasa. Mas ini ada orang yang lebih butuh. Sibukkan dia dengan Anda dengan ini. Ini yang udah jelas di depan mata. Justru ayat ini menjelaskan apa? Adab, akhlak yang mulia pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersemangat untuk mendakwai orang. Rasulullah SAW adalah sosok yang ingin senantiasa berbuat kebaikan kepada orang. Allah tegur, Rasulullah SAW pun merubah sikap itu. Begitulah kita, semangat untuk berbuat baik dan siap untuk menerima nasihat orang. Ya. Jangan ego dengan nasihat itu dan bersemangatlah untuk memberikan masukan kebaikan kepada orang yang jelas-jelas bisa manfaat sama kamu. Orang yang kita nilai susah untuk dikasih nasihat, doain dan sibukkan diri Anda dengan yang ada saja. Ini adalah akhlak mulia. Bukan menunjukkan nilai negatif pada diri Rasulullah SAW, tidak. Justru ini adalah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di besok pagi setelah subuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari diri saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.